Isyana mengangguk dan bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tahu Nicholas Polen? Saya tahu. Thomas mengangguk dan berkata, pada tahun-tahun awal, keluarga Polen berkecimpung dalam bisnis karet di Amerika Serikat, dan kami telah bekerja sama. Hampir semua karet di tanganku dijual ke dia, yang dapat dianggap sebagai persahabatan pribadi. Saat dia berkata, dia tidak hanya menghela nafas, putri sulungnya, Sarah Polen, sangat kuat dan mengesankan saat itu. Isyana tertawa dan berkata, kamu tahu sebuah keluarga, saya mengenal keluarga Renza, dan saya diselamatkan oleh Tama. Dia memiliki beberapa koneksi. Jaya Karsa bertanya dengan cepat, Nona, Anda belum mengatakan, bagaimana Anda menemukan Tama dalam waktu sesingkat itu? Ini luar biasa. Thomas juga tercengang, dia berseru, Nona, apakah Anda sudah menemukan Tama? Kapan Anda menemukannya? Bukankah kita baru saja tiba? Isyana tersenyum sedikit dan berkata, saat itu saya masih di Universitas Jakarta. Dia berkata, kemudian dia menceritakan bagaimana dia menemukan petunjuk Tama hari ini. Setelah Jaya Karsa mendengarnya, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan berkata, bukankah ini kebetulan? Isyana mengangguk dan berkata dengan emosi, saya tidak berharap semuanya berjalan begitu lancar. Jaya Karsa hanya bisa menghela nafas, keluarga Renza dan keluarga Polen juga benar-benar bodoh. Mereka mencari di seluruh dunia selama 20 tahun, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan Tama ini. Nona, Anda baru saja tiba di Jakarta selama 1 jam, dan Anda sudah menemukannya. Thomas tampak bingung, tapi sudah 20 tahun mengapa dia masih di Jakarta? Jika dia di Jakarta, bagaimana dia bisa lolos dari pencarian keluarga Renza dan keluarga Polen? Isyana berkata, dugaan awal saya adalah seseorang mengubah identitas Tama menjadi yang baru. 20 tahun yang lalu identitas barunya telah disembunyikan, dan pihak lain sangat cerdas, dan telah menyembunyikannya di Jakarta, dan menyembunyikannya dengan sangat rahasia. Tidak ada yang mengira bahwa dia, seorang anak berusia 8 tahun, dapat bersembunyi begitu dalam di Jakarta. Jadi ketika setelah kedua keluarga menggeledah seluruh Jakarta sekalipun, mereka pasti akan menempatkan area tersebut di luar Jakarta, sehingga kemungkinan Tama terekspos di Jakarta akan sangat kecil. Jaya Karsa buru-buru bertanya, Nona, apa yang akan kamu lakukan? Apa kamu akan bertemu Tama? Isyana berkata, jangan khawatir, mari kita tunggu sampai Universitas Jakarta dimulai. Jaya Karsa bertanya lagi, apa rencanamu sebelum sekolah dimulai? Tidak ada rencana. Tempatnya sangat bagus, saya ingin diam dan tenang di sini dulu. Dia berkata, ngomong-ngomong, Tuan Jaya, biarkan Tuan Thomas mengatur kamar untukmu, kamu juga bisa tinggal di sini. Dia akan berada di sini dalam beberapa hari ini di sini, kalian teman lama bisa berkumpul dulu, saya akan naik dan istirahat dulu, dalam 3 hari ke depan. Jangan ganggu saya kecuali untuk pengiriman dan keadaan darurat Big Nimas. Keduanya buru-buru berkata dengan hormat, baik Nona. Sementara itu, di sisi lain, Tama membawa Claudia kembali ke rumah baru Bibi Ratih dari pusat perbelanjaan. Dia dan Fanny, seperti di panti asuhan, membantu Bibi Ratih di dapur dan membantu Bibi Ratih memasak semeja hidangan lezat. Bibi Ratih dan Fanny sangat senang mengetahui bahwa sekolah Claudia telah diselesaikan, dan mereka berdua menyatakan dukungan 100% untuk jurusan arkeologi pilihan Claudia. Mereka berempat makan siang dengan gembira, dan Fanny menyarankan, Kak Tama, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dilakukan sore ini? Jika tidak ada, mari kita bawa Claudia ke tempat pemandangan terkenal di Jakarta bersama-sama. Tama meminta maaf dan berkata, sore ini mungkin aku tidak bisa. Aku baru saja kembali, dan aku masih memiliki beberapa hal yang harus segera ditangani.
Tama telah meminta Devano untuk menghubungi Yoshua dan menanyakan alamat rumah lama saat ini. Wanita yang memberinya anggur tulang phoenix. Selain mengunjungi wanita tua itu, Tama juga harus bergegas dan memasukkan agenda pernikahan Zain Sucipto dan Roma Romiati. Ketika dia berada di Amerika, Zain Sucipto melamar Roma Romiati, yang memang banyak mengubah kesan Tama tentang dirinya. Selain itu, dia adalah ayah dari Ayu Sucipto dan Raya Sucipto. Jadi Tama tidak berniat untuk terus mempermalukannya lagi. Jadi dia buru-buru meminta mereka berdua untuk mengadakan pernikahan, dan setelah pernikahan selesai, dia akan sepenuhnya memberikan kebebasan kepada Zain Sucipto. Dan mereka masih menunggunya kembali ke Indonesia untuk membicarakan tanggal pernikahan dengan mereka. Jadi Tama berencana untuk melakukannya sore ini. Fanny mendengar bahwa Tama sibuk, jadi dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Claudia masih punya waktu sekitar 1 bulan untuk mulai sekolah. Jadi aku punya banyak waktu, mari kita bicarakan saat kakak ada waktu luang." Oke, Tama setuju, dan berkata, "Kalau begitu tunggu sampai aku selesai bekerja beberapa hari ini." Setelah itu, Tama mengirimi Raya Sucipto pesan WeChat, menanyakan apakah dia ada di Villa Hermawan. Raya melihat pesan Tama, dan bertanya dengan heran, "Tuan Renza, apakah Anda sudah kembali?" "Ya, saya sudah kembali," Tama menjawab, "saya tidak jauh dari villa keluarga Hermawan sekarang. Jika kamu di sini, aku akan mampir sebentar." "Saya di sini," Raya berkata dengan bersemangat, "semua orang di keluarga Hermawan ada di sini. Ayah saya juga ada di sini. Kapan Anda akan datang?" Tama melihat waktu dan berkata, "Sekitar 20 menit. "Oke," Raya berkata dengan penuh semangat. "Kalau begitu saya akan menunggu Anda." Setelah Taman mengucapkan selamat tinggal kepada Bibi Ratih dan mereka bertiga, Tama pergi ke Villa Hermawan sendirian. Hari-hari ini, semua orang di keluarga Hermawan sangat gembira dan tidak bisa melepaskan diri. Roma Romiati terlahir kembali dengan lengan patah, dan kultivasi Raya Sucipto dipromosikan menjadi 2 tingkat, menjadi prajurit bintang 5. Bagi keluarga Hermawan, ini adalah peristiwa bahagia yang bahkan tidak dapat mereka impikan. Selain itu, ada kegembiraan besar lainnya, yaitu Roma Romiati telah menyetujui lamaran pernikahan Zain Sucipto. Setelah Tama kembali ke Indonesia, keduanya dapat memilih hari yang baik untuk menyelesaikan pernikahan. Beberapa hari terakhir ini, Dharma Hermawan, lelaki tua dari keluarga Hermawan, sangat bahagia setiap hari sehingga dia berharap putrinya akan menikah secepat mungkin. Sebagai seorang ayah, dia selalu sangat tertekan dengan keadaan putrinya, seorang wanita cacat dengan lengan patah juga seorang ibu tunggal yang melahirkan seorang anak di luar nikah. Dia telah menderita terlalu banyak dalam 20 tahun terakhir. Kurangnya cinta dan kasih sayang telah terisi, dan dia secara alami sangat senang. Adapun Raya, tidak perlu dikatakan lagi. Dalam beberapa hari terakhir, dia mencari kasus pernikahan di internet, berharap bisa merencanakan pernikahan yang tak terlupakan untuk orang tuanya. Mendengar bahwa Tama akan datang, Raya segera memberitahu orang tua dan kakeknya Dharma Hermawan. Kerumunan sangat bersemangat sehingga mereka segera memanggil semua anggota keluarga Hermawan dan menunggu di halaman untuk menyambut mereka. Ketika Tama tiba di villa keluarga Hermawan sudah mengantri di kedua sisi, dan Zain Sucipto yang berpenampilan baru juga sedang dalam perjalanan untuk menyambutnya. Begitu Tama keluar dari mobil, keluarga Hermawan yang dipimpin oleh Dharma Hermawan berlutut di tanah serempak dan berkata dengan hormat, "Selamat datang Tuan Renza." Bahkan Zain Sucipto, setelah melihat semua anggota keluarga Hermawan berlutut tanpa ragu-ragu sisi Roma Romiati dan Raya. Tama sedikit terkejut, dan dengan cepat berkata, "Tolong cepat, ini bukan hari pertama kalian mengenal saya,
mengapa kalian membuat penyambutan yang begitu besar?" Dharma Hermawan, yang berlutut di depan, berkata dengan hormat, "Tuan, kebaikan Anda kepada keluarga Hermawan sangat besar, dan keluarga Hermawan dapat memiliki keberuntungan hari ini, semua berkat Tuan Renza. Tolong Tuan Renza menerima penghormatan dari keluarga Hermawan." Tama melangkah maju, membantu Dharma Hermawan berdiri, dan berkata dengan tegas, "Keluarga Hermawan telah lama setia kepada saya. Jika Anda setia kepada saya, secara alami saya akan memberi Anda cukup sebagai balasannya." Kemudian, dia berkata kepada orang lain yang masih berlutut, "Silakan bangun, semuanya, saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan kalian hari ini, mari kita masuk dan berbicara tentang bisnis." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.